Yeah, I'm counting into 3. 1, 2, 3, go. Yeah, let me save it first. Yeah, I'm about to take one more time. 1, 2, 3, go. Yeah, thank you. Yeah, I do thank you for all of you who have joined this today's meeting. Yeah, I'm going to tell you that today, let me or allow me to continue my presentation about the file that I gave to you last week. But I promise you next week I will take the following quiz because many of you had not had any score yet. Belum ada nilainya. Hanya ada di sini there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 students who have had the score for the quiz. So next week there will be a following quiz. So prepare yourself, including this topic or the today's topic. Okay, while I'm explaining my screen, you can turn off the camera. So thank you. Siti Nurul, can you see my screen now? Yes, sir. Yeah, thank you. All right. Yeah, ladies and gentlemen, today's topic that's about multiple senses of lexical items. So in translation, we have to find out primary meaning and secondary meanings. Primary meanings that if we see a word, so physically the meaning of the word we can look up on dictionary, and the first word on the list is the primary meaning. But if we find any difficulties in translating a word, it may have secondary meaning. Jadi artinya primary meaning di sini adalah ketika kita melihat kamus, kata yang pertama kita lihat artinya yang kita temukan itulah primary meaning atau makna utama. Ya. Dan ketika kita melihat atau menemukan kesulitan menerjemahkan kata tersebut, bisa dipastikan bahwasanya ada makna kedua atau secondary meaning. Apa sih makna kedua? Makna kedua adalah makna yang kontekstual. Contohnya seperti ini, biasanya ini terjadi when we translate idiomatic expression, colloquial expression, or jargon language, or we can say figurative language expression. Especially phrasal verb. Contohnya ketika kita melihat kata only, kata look, melihat. Itu melihat itulah primary meaning dari kata look. Tetapi ketika kita melihat look up, ada preposisi up, bukan melihat sebenarnya artinya, tapi mencari makna atau menemukan arti. Ya, jadi menemukan arti atau menemukan makna itulah secondary meaningnya. Karena kalau primary meaning, look itu hanya melihat artinya. Ya, itu pada tataran phrasal verb biasanya yang biasanya kita temukan di bacaan atau teks sehari-hari. Ya, jadi bedakan apa itu primary meaning and secondary meaning. Secondary meaning is closest to idiomatic meaning. Yeah, the first primary sense. The primary sense is the meaning suggested by the word when it is used alone. It is the first meaning or usage which a word will suggest to most people when the word is said in isolation. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kamu menemukan atau kita menemukan frasa atau frasa kata kerja secara khusus, biasanya frasa kata kerja adalah kata kerja yang bertemu dengan preposisi. Bisa 1 preposisi, bisa 2 sampai 3 preposisi. Contohnya run out of.
Ada di situ dua preposisi, two prepositions, out and of. Sedangkan ada kata kerja di situ kata run. Kalau kita mencari kata per kata, artinya adalah mencari keluar dari. But that's not the true meaning. Arti yang sebenarnya itu adalah kehabisan. Jadi itulah secondary meaningnya. Jadi kalau isolation artinya kata tersebut kita ambil dari frasa tersebut, kita terjemahkan satu-satu atau secara harafiah, itu primary meaning. Dan biasanya phrasal verb we cannot translate it in isolation. Ya, jadi kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata, tapi in the whole meaning of those words. Ya, itu namanya primary sense and secondary sense. Contoh yang kedua, kalau tadi kan phrasal verb satu kata kerja ditambah dengan preposisi yang berbeda artinya akan berbeda. Nah, di sini ada juga yang satu kata kerja subjeknya yang berbeda. Kalau tadi preposisinya yang berbeda, kalau ini subjeknya yang berbeda, it will have a different meaning because it has a different subject. For example, the word or the verb run. Kalau subjeknya itu adalah river, runs itu atau run itu diterjemahkan mengalir, bukan berlari. Tapi kalau subjeknya itu misalkan my nose runs, kalau subjeknya itu adalah hidung, berarti hidung saya meler, bukan hidung saya berlari. Jadi di yang contoh kedua ini adalah kata kerjanya sama, tapi subjeknya yang berbeda, gitu ya. Maknanya juga berbeda nanti. Oke, itu perbedaan primary and secondary. Ini juga kalau tadi subjeknya yang berbeda, kata kerjanya sama. Kalau ini kata kerjanya sama, objeknya yang berbeda. Ya, contohnya eat money artinya bukan secara primary meaningnya itu kan memakan uang. Tapi bukan itu makna sebenarnya. Tapi kita harus mencari makna keduanya yang artinya lebih khusus. Artinya sebenarnya adalah to steal. Ya, eat path. Artinya sebenarnya secondary meaningnya itu adalah to go first. Ya, eat bright to marry, eat life to live it up or to enjoy life. Eat person arti yang keduanya itu adalah to cheat someone. Jadi secara physically kalau kita menemukan kata eat di kamus pasti artinya makan. Tetapi dengan objek yang berbeda yang kamu temukan di file ini, maknanya juga nanti akan berubah. Itu namanya secondary meaning. Alright, we going to let me make it briefly, singkat saja, karena sebenarnya ini hanya oke. Di dalam secondary and primary meaning, di secondary meaning juga kita akan menemukan nanti permasalahan ketika menemukan kata collocation. Collocation, kamu nanti mempelajari ini secara khusus di linguistik juga kalau ada materinya ya. Collocation di sini adalah kata yang berpasangan dengan kata lain, tetapi pasangannya memang itu dari awal maksudnya sehidup semati lah, ya. Contohnya lunch. Lunch itu berkoalokasi atau berteman dengan kata break, box, some, for, our room. We cannot change. Kita tidak bisa mengganti kata contohnya lunch break. Kita tidak bisa menggantinya menjadi lunch rest. Ya, lunch break itu adalah istirahat makan siang. Ya, tapi kita tidak bisa mengganti break itu menjadi rest. Karena lunch sudah berkoalokasi atau sudah berteman atau sudah bersanding dengan kata break. Lunch box, kita nggak bisa mengganti box itu dengan bottle, lunch bottle, nggak ada. Some lunch, kita nggak menggantinya dengan little lunch. Ya, for lunch, I go downstairs for lunch. Ya, saya nggak bisa mengganti for menjadi to. Contohnya I go downstairs to lunch, nggak boleh karena to itu nggak boleh ditambah dengan noun ya. Misalkan to kan memang harus diikuti dengan kata kerja bentuk pertama ya.
Oke, lunch hour, jam makan siang. Kita nggak boleh mengganti dengan lunch minute atau lunch second, ya. Lunch room, ya. Kita tidak menggantinya dengan lunch house, ya. Jadi ini namanya co-location. Jadi saya ulangi lagi secara khusus kolokasi, ketika kita menemukan kata yang punya padanan, itu sebenarnya memang kita pelajari di waktu kalian mempelajari vocabulary ya. Contohnya yang sering salah kita, dan saya juga mungkin sering salah, kata different, kita biasanya namanya different kan from, berbeda dari. Tapi kita sering menggunakan different with, berbeda dengan kan sama kan meaningnya. Jadi kolokasi yang benar adalah different from. Jadi seperti itu pengertian kolokasi. Jadi nanti ketika kalian mempelajari kolokasi sudah ada ilmunya sedikit dari saya ya. Alright. We can a person who knows a language very well usually knows immediately by the other words which occur in the phrase or sentences which sense of the word is being signaled. Maksudnya di sini adalah kalau memang seorang penerjemah biasanya memang sudah harus mumpuni ilmu bahasanya, mau bahasa target maupun bahasa sumber. Ya, karena di sini katanya kalau seorang penerjemah yang baik yang memang mumpuni bahasanya, dia sebenarnya ketika menganalisis sebuah kalimat, menerjemahkan sebuah kalimat, dia tidak harus menerjemahkan semua kata yang ada di dalam kalimat tersebut, tapi dia lebih matanya sudah jeli, oh kata yang saya harus cari maknanya ini nih, yang belum saya temukan artinya ini nih, gitu. Ya, contoh ada kalimat kamu temukan, I ran into an old friend last night at the mall. Kamu sudah menemukan, gampang lah, saya, ya. Tapi di sini kok kalau saya terjemahkan ran into, berlari ke dalam atau berlari kepada, kayaknya saya berlari kepada seorang teman lama di sebuah mall kemarin. Aneh banget. Nah, jadi kamu harus spesifik langsung melihat, oh yang saya cari di sini adalah run into. Artinya adalah berpapasan arti sebenarnya. Jadi seperti itulah cara mencari translator atau seorang penerjemah mencari langsung spesifik kata yang sulit untuk diterjemahkan, atau ketika diterjemahkan secara primary meaning kok ini enggak natural ya. Nah, berarti ada secondary meaning yang harus kita cari sesuai dengan konteks kata tersebut ada di kalimat menceritakan tentang apa gitu ya. Oke. Persons who are learning a second language often have a great deal of trouble learning to use a word in its many secondary senses. Ya, maksudnya di sini apalagi penerjemah baru biasanya ya memang menemukan kesulitan-kesulitan besar ketika menemukan jargon-jargon bukan di bidangnya. Kita kan bidang sastra. Ketika nanti kamu menemukan teks bidang psikologi atau medical, kesehatan, itu kita harus kerja keras itu mencari maknanya, bisa cari kamus yang spesifik mengenai kesehatan atau langsung berguru atau menanyakan arti kata tersebut kepada orang yang di bidang teks tersebut. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ada contoh yang saya buatkan di sini. Yes, please. Pardon, I'm sorry, but some of us are still waiting in the lobby. Pardon? Can you repeat? Some of us are still waiting in the lobby, sir. Some of us are still waiting in the lobby. Yeah. You can speak louder, my bro. Okay, 2 of your friends are in the waiting room. Okay, let me... Yeah. Thank you, sir. My pleasure. Ya, makanya jangan suka telat teman kamu ini, ketinggalan terus. Ya, oke. They're coming. Ya. Contoh yang berkolokasi juga saya buatkan di sini ada kata black. Ketika black itu bertemu dengan kata yang lain, berkolokasi dengan kata yang lain, artinya juga nanti akan berbeda.
Sedangkan kata black itu sebenarnya kan hitam ya, primary meaningnya. Tapi ada secondary meaningnya, tergantung kata yang berpasangan dengan dia. Oke, black coffee memang sering kita terjemahkan kopi hitam. Tapi sebenarnya kopi hitam itu artinya memang sebenarnya itu tanpa gula. Tapi kalau kita ke warkop kan biasanya, bang, 1 kopi hitam. Padahal kopinya pakai gula. Ya, itu artinya maknanya berbeda sebenarnya. Oke, ada di sini namanya black. Black di sini artinya contohnya go and wash your hand, they're absolutely black. Black di sini artinya bukan hitam sebenarnya, tapi hitam karena kotor ya. Jadi kotor artinya di sini. Bukan karena warnanya hitam, tapi memang kotor karena sesuatu. Tapi diartikan black. Black mood artinya di sini bukan perasaan yang secara primary perasaan yang hitam, tapi ini secondary meaningnya adalah full of anger, penuh kemarahan. Ada juga di sini black bertemu dengan kata future. Black future artinya bukan masa depan hitam, tapi kalau di bahasa Indonesia artinya masa depan yang suram, artinya a future without a hope. Ada di sini black comedy, bukan film komedi yang layarnya hitam atau pemainnya hitam, tapi artinya adalah the scene full of murder or the story has a murder scene gitu ya. Black art, black magic, black belt, black box. Oke, ini ada satu black belt yang memang kalian juga sering nanti temukan ketika di kantor. Ketika kamu menemukan kata black belt, artinya adalah seseorang yang kita segani di perusahaan. Boleh itu mungkin manajer atau pimpinan yang memang berkuasa di tempat kita kerja. Itu namanya black belt. Beda banget secara primary meaningnya kan kalau kita lihat ini adalah ikat pinggang yang hitam. Tapi black belt di sini artinya sebenarnya secondary meaningnya adalah a boss, a big boss. Oke? Ya. Let me continue to the next page. Nah, di sini juga ada kata cut berkoolokasi dengan kata yang lain. Cut ditambah dengan free artinya bebas, lolos ya. Oke, cut bertemu dengan kata cost, bukan secara fisikal artinya we use a knife to cut something, tapi artinya adalah to reduce a price ya. Cut deeply artinya itu upset ya. Oke. Jadi bukan memotong dengan dalam, tapi di sini adalah marah atau kesal. Oke, jadi banyak hal yang memang kita harus pahami. Jadi hari ini spesifik kita memahami arti secondary and primary meaning. Secondary itu terjadi karena ada co-location, karena ada idiom, ada figurative language, dan ada jargon language. Mudah-mudahan kalian sudah paham tadi ada apa itu colloquial, apa itu idiomatic, ada figurative, ya. Iya. Ya, ini tidak perlu karena kalian sudah baca, sama aja pemahamannya. Ini juga. Iya. Oke. Ini adalah strategi ketika kita menerjemahkan sebuah kata yang ketika kita terjemahkan secara primary meaning itu tidak natural, tapi kita perlu langkah-langkah khusus untuk menemukan arti yang sebenarnya atau secondary meaning. Langkah pertama sebagai penerjemah, dan saya juga biasanya ketika menerjemahkan teks menemukan kata yang sulit banget, saya akan melakukan hal ini. Pertama, mencari kata tersebut di internet, padanan kata tersebut paling banyak bertemu dengan kata apa sih? Oh, sebenarnya tanpa kita melihat ke kamus juga sebenarnya ketika kita melihat padanan kata tersebut di kalimat, di 10 kalimat misalkan kita bandingkan, oh arti yang tadi contohnya run into itu, oh artinya berpapasan, bukan berlari ke dalam gitu. Ya. Misalkan tadi saya bilang look up, melihat look, tapi look up kan, oh look up kan di sini sering bertemu dengan dictionary meaning dan segala macam. Oh, artinya mencari makna ya. Oke, mencari makna di dalam buku atau di dalam kamus itu namanya look up. Ya. Oke, jadi itu salah satu cara untuk menemukan secondary meaning.
Yang kedua, kita bisa tanyakan kepada yang tadi I told you just now, kepada yang ahli di bidang teks tersebut. Contohnya kamu menerjemahkan legal text, kamu memang disarankan bertanya kepada hal-hal contohnya notaris, pengacara, gitu ya. Jadi kalau kamu menemukan teks yang berhubungan dengan psikologi, kamu lebih enak kalau punya teman yang ahli psikologi atau psikolog, kamu bisa bertanya kepada mereka. Nah, itulah langkah-langkah seorang penerjemah lakukan untuk menemukan secondary meaning atau menemukan kata yang memang susah banget dicari padanan yang sempurna untuk menerjemahkan sebuah kalimat. So thank you guys for your attention. And if you have any question, please ask. I will stop my screen first. Yeah, please now open up the camera. Saya tadi menemukan dan mulai minggu lalu sebenarnya saya sudah termangu ya ketika saya menyebut nama satu orang dan memanggilnya, saya tunggu 10 menit nggak nyaut-nyaut, ternyata orangnya meninggalkan handphonenya di kamar dan nongkrong di tetangganya sampai akhir kuliah ya. Jadi hari ini yang saya di kamera saya anggap hadir, tapi saya mau tanya dulu, namanya sudah diganti dengan nama masing-masing karena mungkin kamu meminjam handphone tetangga kamu, namanya masih nama tetangga kamu. Coba dipastikan ketika masuk perkuliahan, kalau pinjam handphone tolong diganti sebentar namanya menggunakan nama kamu. Atau kalau nama kamu pakai nama artis, bukan nama birth in certificate, tolong diganti dengan nama yang tertera di birth certificate ya. Jangan pakai nama artis dulu karena nanti yang saya temukan di student site itu adalah nama asli kamu. Oke. Yang saya cek pertama kali adalah orang yang buka video. Emailnya itu emailnya present, Calvin, present, Andriana. Coba nanti kalau ada pertanyaan nanti setelah ini ya. Adinda. Ya, Adinda, saya tidak menemukan nama kamu di saat saya mengadakan kuis. Kamu saat itu kemana, Adinda? Can you please answer my question? Kenapa, Sir? Yeah, last week I made a quiz, but I didn't find your name on the list. Where were you at the time? Kayaknya itu yang waktu rumah saya mati lampu deh, Sir. Oke. Oh ya, ada alasannya. Iya, berarti maaf saya nggak tuliskan di sini ngabarin. ya. Itulah. Ketika kalian diam-diam ya saya atau dosen yang lain yang nggak tahu. Jadi ketahuan di list saya waktu itu Adinda tidak ada. Hari ini Adinda ada. Muhammad Alfani ada. Ada Miss Sarah. Okay, Sarah also. Sarah, at the time, where were you when I made a simple quiz to your friends? Tolong dijawab, Sarah. Pergi, Pak, sama keluarga saya. Oh, itulah. Iya, Pak. Kelihatan ya. Mau, Pak. Nilainya belum ada. Hari ini hadir. Nah, Iza hadir. Miss Erin. Yeah, Miss Erin also. Where were you at the time last 2 weeks ago when we had the simple quiz? Where were you, Erin? Pergi, Sir, maaf nggak ngabarin. Oke. Iya, jadi nanti efek sampingnya itu di kalian ya, bukan di dosennya ya. Jadi ketika nanti kalian banyak bolong-bolongnya, nilainya juga banyak bolong-bolong.
Ya, let me tell you something. In my class, saya tidak sepenuhnya menilai kalian itu dari nilai di kertas ya. Mau sepintar apapun orangnya, saya akan menilai seorang mahasiswa. Mungkin I told you at the first time, saya menilainya itu dari prosesnya. Prosesnya itu banyak. Dari pertemuan seperti ini adalah nilai yang paling banyak menurut saya untuk saya berikan. Ketika kalian hadir, dan juga ketika ada tugas on time-nya itu soft skill itu yang paling penting buat saya. Ketika saya bilang kerjakan minggu ini, ya minggu ini kerjakan. Jangan ada alasan misalkan saya nggak tahu, itu alasan yang paling fatal. Kalau nggak tahu, karena kalau nggak tahu biasanya tidak mau bertanya sama temennya. Oke. Yang kedua adalah keaktifan kalian. Gitu. Keaktifan kalian termasuk tadi kehadiran kalian meskipun ini online. Tunjukkan muka seperti ini aja saya sudah senang guys. Artinya ada interaksi antara kita ya. Oke. Yang terakhir itu iya pasti yang terakhir itu nilai di kertasnya itu penting. Secara formalitas sebenarnya saya bukan pengajar yang formalitas karena saya juga dari praktisi. Makanya saya lebih senang kalian itu terlibat aktif. Ya, oke, saya tidak pernah tidak meluluskan mahasiswa ketika nilainya jelek sekalipun, 0 sekalipun, saya akan berikan nilai atau tugas tambahan. Tapi ketika sudah tidak mencukupi kehadirannya, itu fatal banget. Tapi jarang sih, biasanya mahasiswanya minta maaf di akhir, dan saya kalau sudah katanya mendengar maaf itu susah banget untuk tidak memaafkan gitu ya. Jadi teman-teman, jadi yang saya panggil tadi itu berarti tidak hadir waktu kuis kemarin. Nah itu tanda saya tadi memanggil nama kamu. Ya, thank you. Erin tadi ada, and then Katarina, okay. And then ada Miss Siti Nurul and Miss Selvi. Do I find Selvi's name here? Yeah, Selvi's also. Where were you at the time? Can you give any comment? Yeah, please, Sally, answer my question. Kemarin I had a bad signal here. Can you repeat? Kenapa, Sel? Ya, minggu kemarin